Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi yang kedua berkaitan dengan kondisi sakit atau being ill mengenai nyeri. Untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Emilia. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Andien. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian nyeri, kemudian model atau teori nyeri. Yang selanjutnya, untuk bagian ketiga dan empat akan dijelaskan oleh Andin. Yang pertama, kita akan memberikan penjelasan mengenai pengertian nyeri. Jadi, nyeri itu menurut Ogden adalah sebuah tanda peringatan yang seringkali muncul ketika ada sesuatu yang salah dan menghasilkan perilaku yang protektif. Misalnya itu menghindar dari sesuatu atau saat mengangkat beban yang terlalu berat begitu. Nah, kemudian dari perspektif evolusi sendiri, rasa sakit merupakan tanda bahwa ada suatu tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi rasa sakit tersebut. Sedangkan menurut fungsinya, nyeri itu adalah sesuatu yang menghasilkan perubahan baik dalam bentuk mencari bantuan atau menghindari aktivitas. Nah, nyeri sendiri memiliki jenis-jenisnya. Di sini ada dua jenis nyeri. Yang pertama adalah nyeri akut, dan yang kedua adalah nyeri kronis. Nyeri akut sendiri berlangsung lebih pendek waktunya daripada nyeri kronis, di mana nyeri akut berlangsung selama 6 bulan atau kurang, sedangkan nyeri kronis berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan nyeri akut sendiri itu biasanya memiliki penyebab yang pasti dan sebagian besar itu akan hilang bila diobati pada titik rasa sakit atau nyeri tersebut. Sedangkan nyeri kronis ini tingkat keparahannya bervariasi dan progresif atau bisa secara bertahap semakin memburuk. Contoh dari nyeri akut itu misalnya patah kaki atau luka bekas operasi. Sedangkan nyeri kronis itu dibagi menjadi dua, ada nyeri jena kronis, misalnya nyeri punggung bawah, dan nyeri progresif kronis yang secara bertahap bisa memburuk, misalnya rheumatoid arthritis. Nah, kita masuk ke penjelasan bagian 2, yaitu mengenai model-model atau teori nyeri. Yang pertama itu, yang paling awal menjelaskan mengenai teori nyeri, atau disebut juga early pain theories. Jadi nyeri ini dikatakan sebagai sensasi, bukan persepsi. Nah, ada tokoh-tokohnya yang menjelaskan mengenai awal teori dari nyeri ini. Yang pertama itu ada Descartes. Jadi menurut dia itu nyeri sebagai respons terhadap stimulus yang menyakitkan. Dan menggambarkan bahwa terdapat jalur langsung dari sumber rasa sakit. Misalnya jari yang terbakar itu langsung di menjalur langsung ke area otak yang mendeteksi sensasi rasa sakit tersebut. Kemudian berdasarkan perkembangannya, teori tersebut disempurnakan oleh Von Frey di tahun 1895. Dia menyatakan terdapat teori spesifitas nyeri atau specificity theory of pain, di mana ada reseptor sensorik spesifik yang mengirimkan sentuhan, kehangatan, dan rasa sakit, dan hal itu sangat detail, maksudnya satu rasa nyeri atau satu sensasi itu hanya memberikan reseptor sensitif pada satu rangsangan saja begitu. Nah, kemudian menurut Goldschneider, yaitu di tahun 1920, dia mengemukakan teori mengenai pola atau pattern teori, di mana menurutnya pola impuls saraf itu menentukan tingkat rasa sakit, dan pesan dari area yang rusak di rasa nyeri tersebut akan dikirimkan langsung ke otak melalui impuls saraf. Nah, dari ketiga model nyeri tersebut, digambarkan sensasi sebagai nyeri. Jadi nyeri itu adalah sebuah sensasi. Nah, berikut ini yang dapat disimpulkan dari teori ketiganya, bahwa
kerusakan jaringan itu menyebabkan sensasi nyeri. Yang kedua itu, psikologi terlibat dalam model nyeri ini hanya sebagai konsekuensi dari nyeri. Jadi, faktor psikologis seperti kecemasan, ketakutan, atau depresi ini tidak menimbulkan nyeri, tetapi nyeri itu bisa menimbulkan atau sebagai konsekuensi dari rasa nyeri tersebut, gitu. Sehingga dampak psikologis tersebut tidak memiliki pengaruh yang kausal. Sedangkan yang ketiga, dikatakan bahwa nyeri merupakan respons otomatis terhadap stimulus eksternal. Dan yang keempat, sensasi nyeri itu memiliki hanya satu penyebab. Jadi satu penyebab yang pasti bisa menyebabkan nyeri, bukan beberapa penyebab menyebabkan suatu rasa sakit atau nyeri. Kemudian yang kelima, nyeri itu dikategorikan menjadi dua, ada nyeri psikogenik dan juga nyeri organik. Nyeri psikogenik itu berasal dari pikiran seseorang dan merupakan label yang diberikan untuk nyeri ketika tidak ada dasar organik atau dasar fisik yang dapat ditemukan. Sedangkan nyeri organik sendiri ini nyeri yang ada penyebabnya begitu, yang ada penyebab fisiknya gitu. Misalnya luka jatuh atau sesuatu yang kita tahu itu nyata begitu, bukan berasal dari stres atau cemas atau sebagainya. Itu merupakan label yang diberikan untuk nyeri ketika beberapa cedera jelas terlihat. Selanjutnya yang kedua, selain dari early pain theories tersebut, ada teori yang mengintegrasikan psikologi ke dalam model nyeri biomedis tradisional, yaitu the gate control theory of pain, di mana teori ini dikemukakan oleh Melzack dan Wall tahun 1965. Dan di sini the gate control theory of pain ini mengemukakan dua hal terkait input dan output. Jadi menurut teori ini bahwa input ini berasal dari saraf, yaitu ada 3 bagian, serabut saraf perifer, kemudian hal-hal yang menyebabkan turunnya pengaruh sentral dari otak, serat besar dan serat kecil. Nah, kemudian input tersebut yang akan mengirimkan sinyal, istilahnya sinyal rasa nyeri kepada gate atau gerbang tersebut. Nah, menurut asumsi teori ini, gate atau gerbang tersebut itu terletak di sumsum tulang belakang, gitu. Dan yang tadi disebutkan sebagai turunnya pengaruh sentral dari otak itu, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan faktor psikologis seperti informasi yang disimpan oleh otak, kemudian keadaan perilaku individu, keadaan emosional, ataupun pengalaman mengenai rasa nyeri sebelumnya. Kemudian output from the gate, boleh slide selanjutnya, mungkin Andin. Andin? Udah, Mil? Slide sebelumnya. Oke. Nah, ini output to the gate. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ya, output to the gate. Jadi, output dari rasa nyeri tersebut berupa action system, dikelola oleh action system yang kemudian kita rasakan sebagai rasa nyeri tersebut. Nah, beberapa hal yang membedakan teori the gate control of pain ini dengan teori sebelumnya, ya pada perkembangan awal, bahwa pertama itu perbedaannya nyeri merupakan persepsi menurut teori the gate control theory of pain, dan juga merupakan sebuah pengalaman daripada sensasi seperti yang dikemukakan oleh teori perkembangan awal sebelumnya. Dan menurut teori ini, individu itu berperan secara aktif daripada berperan secara pasif. Kemudian yang ketiga ini ada peran
variabilitas individu, di mana penyebab nyeri itu banyak begitu. Ada bisa dari faktor psikologis, faktor fisik, begitu. Tidak hanya ada satu penyebab saja yang menyebabkan nyeri. Kemudian yang keempat, bahwa ya kelanjutan dari yang nomor 3 bahwa nyeri ini disebabkan dari berbagai penyebab. Kemudian 5, menggambarkan sebagian besar rasa sakit sebagai kombinasi fisik dan psikologis. Nah, tetapi teori ini juga belum sempurna, di mana masih ada masalah-masalah yang meliputi teori ini. Misalnya yang pertama itu uh, sebelumnya bahwa dikatakan gate itu tempatnya atau letaknya ada di sumsum tulang belakang. Namun itu baru sekedar opini. Nyatanya bahwa belum ada yang benar-benar menemukan di mana letak gate atau secara bahasa disebut gerbang itu sendiri, belum ada yang bisa menemukan dengan pasti. Kemudian terkait dengan input dari lokasi cedera fisik ini masih mengasumsikan dasar organik untuk nyeri, walaupun dasar dari teori ini faktor psikologis berperan penting sebagai penyebab atau output yang menghasilkan rasa nyeri tersebut. Nah, yang terakhir bahwa gate control of theory of pain ini masih melihat interaksi pikiran antara dua tubuh itu sebagai proses yang terpisah begitu, bahwa ada penyebab psikologis dan ada penyebab fisik, dan itu masih secara proses itu masih terpisah gitu, tidak digabungkan seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Andin untuk membahas mengenai materi ketiga. Baik, terima kasih Emilia atas penjelasannya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ada peran faktor psikososial terhadap nyeri. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada physiological processes. Dalam physiological processes ini terdapat 3. Di sini ada tissue damage. Tissue damage ini berupa kerusakan pada otot-otot, ya, otot-otot, terus ada ligamen dan tendon yang terjadi di seluruh tubuh. Kemudian ada pelepasan endorfin. Endorfin ini itu adalah zat kimia yang dihasilkan secara alami oleh tubuh, di mana endorfin ini mempunyai peran untuk mengurangi rasa sakit, sekaligus memberikan perasaan positif bagi individu. Kemudian ada perubahan detak jantung. Jadi kalau ada individu yang dia itu detak jantungnya tidak normal, itu pun meningkat ataupun berkurang, maka mungkin saja ada masalah kesehatan bagi individu tersebut. Kemudian ada subjective, affective, cognitive processes. Ini juga terbagi menjadi 3, yaitu ada the role of learning. The role of learning ini terbagi menjadi 2, ada classical conditioning dan ada operant conditioning. Untuk classical conditioning ini, teori ini berkata bahwa seorang individu itu dapat mengasosiasikan suatu lingkungan, kondisi atau hal-hal tertentu dengan pengalaman nyeri. Di sini misalnya saja adalah ada individu yang mengasosiasikan dokter gigi dengan pengalaman nyeri. Jadi misal saja dulu dia pernah datang ke dokter gigi dan dia punya pengalaman bahwa datang ke dokter gigi itu membuat dia merasakan perasaan nyeri. Maka ketika dia akan datang lagi ke dokter gigi, dia akan mengingat pengalaman tersebut. Di mana persepsi nyeri dia ketika datang ke dokter gigi itu akan meningkat. Selain itu juga kecemasan dan juga rasa nyeri yang akan dia alami ketika dia di dokter gigi itu juga akan meningkat. Kemudian ada operant conditioning. Di sini perilaku nyeri seperti istirahat, meringis, pincang, ataupun berhenti kerja itu dapat diperkuat
atau lebih dilihatkan oleh seseorang karena adanya positif reinforcement seperti simpati, perhatian dari orang lain, dan juga cuti kerja yang diberikan oleh misal saja tempat dia bekerja. Di sini misalnya saja ada individu yang dia itu mengalami luka di kakinya misalnya, dan tempat kerja dia itu memberikan cuti kerja bagi setiap orang yang memiliki masalah kesehatan. Di sini maka individu tersebut mungkin dia akan lebih menunjukkan perilaku-perilaku nyerinya. Entah dia lebih lebih sering meringis atau pincang dengan harapan dia dapat memiliki cuti kerja, atau juga mungkin saja dengan harapan orang lain akan bersimpati atau lebih perhatian terhadap dirinya. Yang mana itu dapat memperkuat persepsi nyeri dan juga perilaku nyeri seseorang. Kemudian ada the role of affect. Di sini terbagi menjadi dua, ada anxiety dan ada fear. Untuk anxiety tersebut, ada penelitian dari Forbes dan Strager pada tahun 1979, di mana mereka ini menguji antara kecemasan dengan nyeri. Tapi nyerinya itu berbeda, ada yang kecemasan dengan nyeri akut dan kecemasan dengan nyeri kronis. Untuk nyeri akut sendiri, di sini ditemukan bahwa nyeri dapat meningkatkan kecemasan. Tetapi jika pengobatan atau treatment untuk nyeri tersebut berhasil, maka rasa nyeri itu dapat berkurang sekaligus kecemasan yang dialami oleh individu tersebut akan berkurang. Sedangkan berbeda untuk nyeri kronis. Jadi untuk nyeri kronis itu pengobatan itu tidak memiliki efek. Pengobatan itu untuk nyeri kronis efeknya sangat sedikit sekali, di mana hal ini itu dapat meningkatkan kecemasan bagi penderita nyeri kronis. Yang mana rasa nyeri yang akan dialami oleh penderita nyeri kronis pun juga akan meningkat. Kemudian ada fear. Di sini misalnya saja itu ada pasien atau individu yang pernah mengalami luka, ya, kecelakaan, luka dari kecelakaan, di mana karena dia itu pernah mengalami luka tersebut dan juga mengalami rasa sakit atau nyeri tersebut, maka untuk kedepannya dia akan semakin lebih menghindari aktivitas-aktivitas yang membahayakan fisiknya misalnya. Hal ini dikarenakan dia itu memiliki ketakutan atau rasa takut, fear yang besar untuk mengalami rasa nyeri yang sebelumnya dia pernah rasakan. Atau mungkin dia juga khawatir rasa nyerinya itu akan lebih meningkat dari yang sebelumnya. Kemudian ada the role of cognition. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada catastrophizing. Catastrophizing ini meliputi 3 komponen, yaitu ada rumination, magnification, dan the helplessness. Nah, kemudian ada jadi rumination ini itu dia ini sebuah fokus pada informasi yang mengancam baik eksternal maupun internal. Sedangkan untuk magnification ini adalah pembesar-besaran di mana individu itu bisa saja mengatakan tulang-tulangnya itu remuk dan akan menjadi lumpuh. Tapi sebenarnya itu hanya pembesar-besaran, dia itu membesar-besarkan rasa nyerinya itu. Kemudian ada helplessness, ini tuh individu dia itu merasa seolah-olah rasa nyerinya itu tidak ada yang bisa mengobati, seolah-olah sudah parah sekali. Jadi di sini ada helplessness atau ketidakberdayaan. Kemudian ada meaning. Meaning ini berarti rasa nyeri yang dialami oleh setiap orang mungkin memiliki makna yang juga berbeda-beda bagi setiap orang. Misalnya saja rasa sakit atau nyeri ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Di sini memang terdapat rasa sakit yang luar biasa di fisiknya, tetapi karena ibu ini sedang menunggu kelahiran anaknya, maka ada makna lain dari rasa nyeri tersebut, yaitu ada kebahagiaan. Kebahagiaan dari hadirnya seorang anak. Tetapi hal ini juga bisa berbeda
jika rasa sakit yang sama terjadi, rasa sakit dari melahirkan itu terjadi pada hal lain, misalnya saja kecelakaan, maka mungkin saja memang maknanya itu hanya rasa sakit saja dan kesedihan misalnya. Kemudian ada self efficacy. Jadi di sini self efficacy itu menurut Turki dan kawan-kawan itu mungkin faktor penting penentu dari derajat persepsi nyeri. Jadi apakah dia yakin rasa nyerinya itu dapat sembuh atau tidak, itu akan bergantung pada persepsi nyeri dan rasa nyeri yang akan dia rasakan. Kemudian ada attention. Jadi semakin individu itu fokus atau memikirkan rasa nyeri atau sakit yang dialami, maka rasa nyerinya itu akan semakin buruk, akan memperburuk rasa nyerinya. Kemudian ada behavioral processes. Di sini ada keterkaitan antara pain behavior dan juga the secondary gains. Di mana secondary gains ini itu seperti individu tidak harus pergi bekerja, ini dapat memperkuat perilaku nyeri. Jadi karena individu misalnya saja fisiknya sedang terluka, dia itu bisa dapat tidak harus bekerja, diizinkan tidak harus bekerja di kantornya, dia mungkin saja lebih memperlihatkan perilaku nyerinya itu, ya. Jadi ada reinforcement juga, dia itu yang meningkatkan persepsi nyeri dari seorang individu. Nah, kemudian ada interaksi antara proses-proses tadi. Di sini diketahui bahwa rasa nyeri ini timbul karena adanya interaksi dari proses-proses yang tadi sudah dijelaskan. Tetapi mungkin saja pada suatu saat itu tidak berbeda, misalnya saja itu emosi, misal saja emosi itu, masalah emosi atau faktor emosi ini bisa saja akan berpengaruh pada fisiologi seseorang. Kemudian ada peran psikologi dalam terapi nyeri atau CBT. Jadi CBT atau Cognitive Behavior Therapy ini itu sudah semakin banyak digunakan untuk mengatasi nyeri. Ya, karena didasarkan pada premis bahwa nyeri itu dipengaruhi oleh 4 sumber informasi. Di sini yang pertama ada sumber kognitif, misalnya saja makna nyeri. Jadi karena nyeri itu saya bisa tidak harus pergi bekerja. Jadi ada sumber kognitif. Kemudian ada sumber emosional, misalnya saja kecemasan yang dialami oleh individu ketika mengalami nyeri. Kemudian ada sumber fisiologis, misalnya saja itu impuls yang dihasilkan dari lokasi kerusakan fisik yang mana menimbulkan rasa nyeri. Kemudian ada sumber perilaku yang dapat meningkatkan maupun mengurangi rasa nyeri. Kemudian dalam CBT ini akan diajarkan seorang atau pasien itu akan mempelajari cara berpikir dan perilaku baru yang berkaitan dengan nyeri. Dalam CBT ini ada dua. Yang pertama ada CBT untuk orang dewasa. Di sini untuk dari Van Tulder tahun 2000, di sini diketahui bahwa perawatan dari CBT ini ternyata efektif untuk mengurangi intensitas nyeri, di mana CBT dapat meningkatkan status fungsional dan meningkatkan hasil perilaku. Jadi dengan CBT ini individu itu dapat kembali bekerja atau misalnya saja melakukan aktivitas lainnya. Kemudian ada CBT untuk anak-anak dan remaja. Misalnya, jadi untuk mengatasi nyeri, intervensi psikologi untuk anak-anak sudah mulai
dilakukan yaitu dengan CBT, tetapi selain CBT juga dilakukan hal lain seperti misalnya saja ada relaksasi, pelatihan keterampilan coping, biofeedback, dan ada hipnosis. Sekian pembahasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.